selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di 1 Korintus pasal 3 ayat 21, demikian dikatakan. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Demikian. Saudara-saudari, pasti setiap orang ingin menjadi yang terbaik. Pasti setiap orang ingin melakukan dan mengerjakan segala sesuatunya menjadi lebih unggul daripada yang lain. Ingin mempunyai prestasi, ingin meninggalkan legacy yang membuat dia menjadi dikenang dan membuat orang menjadi sangat menghargai dirinya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak salah ketika setiap orang berusaha melakukan semaksimal mungkin apa yang dia lakukan dengan segala pengetahuannya, dengan segala kemampuannya untuk menjadi yang terbaik di antara yang lain-lainnya. Tetapi ini bisa berlaku dan terjadi di semua bidang kehidupan kita. Juga di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Setiap hamba-hamba Tuhan pasti ingin selalu melakukan yang terbaik dan di masanya dan di zamannya dia mau meninggalkan sesuatu yang akan mengingatkan orang akan dirinya, membuat orang-orang yang dilayaninya menghormatinya dan mengenangnya atas apa yang dia lakukan. Hanya sesuatu yang mungkin tidak baik adalah ketika orang-orang yang dilayani atau umat yang mendapatkan pelayanan itu dan mengalami berbagai pergantian hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, membanding-bandingkan dan melihat hamba Tuhan yang mungkin sedikit punya kekurangan atau kelemahan, sehingga hamba Tuhan itu menjadi penuh dengan pergumulan dan tekanan di dalam pelayanannya karena dia menjadi dibandingkan dan direndahkan, mungkin juga bisa saja tidak dihargai. Atau ketika berbagai hamba Tuhan dengan segala karunia dan talenta yang berbeda-beda itu akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok yang mendukung hamba Tuhan yang satu dan mendukung hamba Tuhan yang lain. Dan itulah yang kalau kita lihat banyak terjadi di beberapa gereja, di beberapa jemaat. Demikian juga di dalam nats kita hari ini, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kemungkinan setiap hamba Tuhan yang melayani jemaat itu memiliki karunia-karunia yang berbeda, kemampuan-kemampuan yang berbeda, fokus pelayanan yang berbeda, itu sangat mungkin terjadi dan sudah terjadi. Tetapi apapun itu, janganlah kiranya membuat perpecahan terhadap jemaat itu, apalagi sampai membuat jemaat itu menjadi berkelompok-kelompok. Paulus menuliskan firman Tuhan atau menuliskan suratnya ini untuk menasihati jemaat di Korintus supaya mereka bisa tetap menghargai setiap hamba Tuhan yang melayani mereka dengan segala keberbedaannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan mungkin dengan fokus pelayanannya yang berbeda-beda. Karena setiap hamba Tuhan itu mempunyai masanya dan setiap masa mempunyai tokohnya. Nah, kalau seperti itu, jemaat sesungguhnya haruslah menerima keberadaan setiap hamba Tuhan itu. Karena seperti yang dikatakan Paulus dalam firman Tuhan ini, semua hamba-hamba Tuhan itu, semua yang diutus oleh Tuhan itu adalah untuk kepentingan umat, kepentinganmu sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Ada hamba Tuhan yang menanamkan firman Tuhan. Ada hamba Tuhan yang menyirami firman Tuhan,
yang sudah disemai, yang sudah ditaburkan oleh hamba Tuhan sebelumnya. Ada hamba Tuhan yang kemudian untuk membersihkan lalang-lalang, rumput-rumput, godaan-godaan, ajaran-ajaran sesat atau apapun itu yang coba menghambat pertumbuhan dari benih firman Tuhan yang tadi sudah ditanam, disebar, dan disirami oleh hamba Tuhan sebelumnya. Dan keberlanjutan semua pelayanan hamba Tuhan itu adalah untuk kepentingan dari umat orang yang percaya, kepentingan dari orang-orang yang percaya dimanapun itu berada. Itu sebabnya setiap umat yang percaya sesungguhnya haruslah menghargai, haruslah menghormati, pun ketika setiap hamba Tuhan itu bukan seperti apa yang dia inginkan. Karena Tuhan tentu tidak pernah salah, atau Tuhan tidak pernah mengutus hamba Tuhan ke satu tempat dengan tidak ada gunanya dia di situ. Tuhan tentu punya pesan, punya tugas, punya tujuan mengutus setiap hamba Tuhan di satu tempat. Dan pasti setiap hamba Tuhan itu juga ada gunanya, ada manfaatnya. Meski setiap mereka hamba-hamba Tuhan itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan hanya di Korintus kemungkinan terjadi kelompok perkotak-kotakan jemaat karena mendukung seorang hamba Tuhan yang satu dan hamba Tuhan yang lain didukung oleh kelompok yang lain. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Di zaman ini juga sering sekali seperti itu. Di zaman ini juga banyak gereja yang akhirnya berkelompok atau terpecah belah hanya karena dukung dan mendukung, hanya karena mendorong untuk mengikuti seorang hamba Tuhan yang satu dan menolak hamba Tuhan yang baru, atau coba menyingkirkan hamba Tuhan yang lama karena sudah tidak lagi sepaham atau seide sepikir dengan sekelompok orang di gereja atau di sebuah umat itu. Nah, firman Tuhan hari ini mau menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa janganlah ada orang yang saling menonjolkan dirinya atau memegahkan dirinya atas pelayanan hamba Tuhan yang satu dan merendahkan pelayanan hamba Tuhan yang lain. Di sisi hamba Tuhan juga janganlah dia merasa lebih dibandingkan hamba Tuhan sebelumnya, hamba Tuhan yang dia gantikan, karena yang dia layani sekarang ini adalah buah dari pelayanan dari hamba Tuhan yang dia gantikan atau yang dia teruskan pelayanannya di tempat itu. Setiap orang harus saling menghargai. Setiap orang harus melihat posisinya adalah sama-sama berguna dengan orang-orang yang sebelumnya, hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya. Umat juga tidak boleh menonjolkan seorang hamba Tuhan yang satu dan merendahkan yang lain. Karena setiap hamba Tuhan yang diutus itu punya tugasnya masing-masing. Dan tentu dia sangat berperan juga di dalam pertumbuhan umat percaya di tempat itu. Oleh karena itu saudara-saudari, di bidang pekerjaan kita sehari-hari pun ketika kita memiliki pemimpin yang baik tidak boleh memegahkan dirinya dengan merendahkan yang lain. Tidak boleh mengatakan bahwa karena dialah perusahaan itu berhasil, segala pekerjaan itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi dia sebaiknya belajar untuk saling merendahkan dirinya dan menghargai orang-orang sebelumnya. Dia sebagai penerus seharusnya menghargai orang-orang yang meninggalkan legasi kepadanya, yang meninggalkan sesuatu yang dia teruskan pada saat ini. Sehingga dengan demikian orang-orang yang dipimpinnya, umat yang dipimpinnya, atau kita semuanya bisa melihat ada kesinambungan yang baik, ada keberlanjutan yang baik, dan umat pun akan mengalami pertumbuhan yang baik, mengalami spiritualitas yang terus berkembang dan meningkat, bukan malah mengalami degradasi atau penurunan. Saudara-saudari, marilah kita semuanya untuk saling menghargai, untuk tidak saling merendahkan yang lain atau menonjolkan diri kita. Karena sesungguhnya Tuhan lebih menyenangi kita ketika kita bisa untuk menghormati orang lain, untuk mempersilahkan orang lain, atau untuk
menempatkan orang lain lebih tinggi daripada kita, dan kita yang merendahkan diri, Tuhan sendirilah yang akan menghargai, menghormati, dan meninggikan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita melaksanakan segala pekerjaan kita, aktivitas kita satu hari ini dengan diberangkatkan oleh firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami untuk tidak boleh memegahkan diri, tidak boleh menonjolkan diri atau meninggikan diri sendiri. Tapi baiklah setiap kami belajar menghargai orang lain, merendahkan diri kami, dan lebih untuk meninggikan orang lain. Karena sebagaimana Engkau ya Tuhan, Engkau rela merendahkan diri, sehingga Engkau ditinggikan, demikianlah setiap orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam segala pekerjaan kami hari ini. Biar kiranya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.